Metabolit primer ya, metabolit primer ya. Jadi karbohidrat itu adalah metabolit primer. Metabolit primer lainnya apa? Yang sudah saudara dijelaskan kayaknya ini ya. Kemarin sudah dijelaskan apa itu? Apa yang kemarin sudah dijelaskan? Selain Protein, karbohidrat ada apa lagi? Ada dua lagi apa? lipid, Bu. Lipid, satu lagi Gula. protein. Ya toh? Nah, kemarin kamu sudah dapat itu ya. Jadi ada karbohidrat, lipid dan protein ya. Jadi nanti di sini sebelum saya menjelaskan ke saudara memberikan contoh simplisia-simplisia yang mengandung karbohidrat, tapi mungkin saya beri pengantar sedikit gitu ya. Apa sih itu karbohidrat gitu ya? Oke. Jadi karbohidrat itu kalau dari rumus formulanya, dari rumus kimianya itu karbon hanya dua, O-nya satu. Nah, tergantung jumlah N-nya gitu ya. Nah, jumlah N yang terkecil itu adalah tiga. Jadi karbohidrat itu unsur penyusun terkecilnya adalah C3H6O3. Ya, itu ya. Nah, karbohidrat itu ada di semua makhluk hidup ya, ada di dalam sel ya. Karbohidrat itu ada di dalam sel. Jadi karbohidrat itu pasti diperlukan oleh makhluk hidup. Makanya tadi itu adalah termasuk metabolit primer ya. Karbohidrat sering juga disimpan oleh tumbuhan misalnya gitu ya sebagai cadangan makanan. Nah, kalau saudara masih ingat mata kuliah yang botani farmasi gitu kan, saudara pernah melihat karbohidrat ada di dalam selnya misalnya gitu ya. Ada di bagian-bagian sel, ada juga yang dia berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya, misalnya ya, amilum yang ada di dalam apa itu ya, saudara pernah tahu ya rimpang-rimpangan itu toh ya. Nah, itu sebagai cadangan makanan misalnya gitu ya. Atau mungkin di umbi-umbian, nah itu juga cadangan makanan ya. Oke, jadi karbohidrat itu tidak hanya diproduksi oleh tidak hanya ada di dalam tanaman, tapi juga ada di dalam hewan dan juga ada di dalam mikroorganisme, ya. Nah, ini saudara lihat di sini ya bahwa karbohidrat itu ada berbagai macam. Tadi sudah saya sampaikan sumbernya bisa berasal dari tanaman. Ini contohnya yang berasal dari tanamannya amilum, padi, ya, tepung gitu ya. Tepung kentang, tepung tapioka, misalnya tepung maizena, ya, itu ada di tanaman. Selain itu yang ada di tanaman juga ada pektin, selulosa, gula, nah, macam-macamnya. Yaitu banyak di bagian buah-buahan, di bagian buah itu juga ada ya. Kemudian ada alga. Alga itu juga tanaman tapi dari laut ya. Nanti lebih lanjut ada di topik yang berikutnya. Kemudian ada juga apa karbohidrat yang berasal dari binatang ya, misalnya madu gitu ya, atau laktosa ini ya di sini dicontohkan seperti itu. Kemudian ada juga dari mikroorganisme ya, contohnya dekstran dan akarbosa. Nah, ada juga yang di semisintesis ya. Jadi kalau di bidang farmasi kita juga mengenal karbohidrat yang melalui proses semisintesis. Contohnya mungkin saudara pernah tahu CMCNA ya, karboksi metil selulosa. Nah, dalam bentuk garam sodiumnya ya. Nah, itu banyak dipakai sebagai apa CMCNA? Ya, pengental ya, suspending agent kan banyak ya CMCNA gitu ya. Nah, itu sebenarnya sintesis berasal dari selulosa yang ditambahkan karboksimetil ya. Nah, ini adalah informasi umum terkait dengan karbohidrat. Jadi, perlu diingat bahwa karbohidrat itu adalah senyawa organik. Nah, jadi karena dia berasal dari makhluk hidup ya, senyawa organik bisa bisa dalam bentuk aldehidanya itu atau bisa dalam bentuk ketonnya aldosa. Nanti saya tunjukkan ya di setelah ini ada di slide berikutnya ya. Karbohidrat tadi ya sebagai sumber makanan, sumber energi, nah, itu ya. Banyak karbohidrat juga sebagai intermediate, tapi yang paling penting kenapa karbohidrat itu termasuk dalam
metabolit primer karena karbohidrat itu kan mengandung C ya. Nah, karbon yang ada di dalam karbohidrat itu digunakan oleh makhluk hidup untuk membentuk DNA dan RNA. Ya, jadi mengapa itu sebagai metabolit primer? Selain itu, karbohidrat itu juga diperlukan sebagai penyusun dinding sel, terutama di tumbuhan dan beberapa mikroorganisme. Ya, baik. Nah, ini ya, jadi karbohidrat itu ada yang mudah dicerna, ada yang sulit dicerna. Karbohidrat yang mudah dicerna itu umumnya adalah karbohidrat yang terdiri dari gula yang sederhana gitu ya. Jadi misalnya saja apa di dalam saluran pencernaan kena satu kali enzim saja sudah terurai menjadi molekul gula yang sederhana gitu ya sehingga bisa diserap. Tapi kalau ternyata dia itu untuk penyerapannya ternyata membutuhkan membutuhkan daya upaya gitu ya, butuh energi, butuh enzim yang macam-macam lagi. Nah, itu termasuk yang sulit untuk dicerna. Nah, ini yang justru yang baik karbohidrat yang sulit dicerna ini karena tidak banyak kalorinya gitu ya. Jadi kalau orang diet justru disuruh mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Contohnya selulosa ya. Tadi selulosa ada di mana? Di sayuran, buah-buahan. Nah, gitu ya. Makanya itu bagus ya. Baik. Nah, ini berikutnya adalah klasifikasi dari karbohidrat. Jadi berdasarkan struktur kimianya, karbohidrat itu dibagi menjadi tiga kelompok besar ya. Kelompok pertama itu adalah monosakarida ya. Monosakarida berarti terdiri dari satu unit gula ya. Tidak harus glukosa ya, pokoknya satu unit gula. Gula itu ada macam-macam ya. Nah, gulanya itu bisa yang karbonnya tiga, itu namanya triosa, seperti yang saudara lihat di slide ini ya. Jadi ada yang triosa, kemudian ada yang tetrosa. Contohnya triosa itu adalah gliseraldehid gitu ya. Kemudian ada yang tetrosa, itu empat karbonnya, contohnya eritrosa. Kemudian ada pentosa, itu C-nya berarti 5. Itu contohnya adalah ribosa dan yang paling saudara kenal saya rasa adalah yang jumlah karbonnya itu 6. C6H12O6 itu adalah heksosa, itu adalah contohnya glukosa. Ya. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada berdasarkan gugus fungsinya. Kalau yang sebelah kanan ini berdasarkan jumlah karbon, yang kiri ini adalah berdasarkan gugus fungsinya. Seperti tadi yang saya sebutkan, itu ada yang gugus fungsinya itu aldosa, ya, contohnya itu di glukosa. Aldosa itu dari berarti dalam bentuk aldehidanya ya. Berarti C, O hanya sendiri ya. Itu dalam bentuk aldosa. Atau dalam bentuk ketosa. Nah, itu contohnya adalah fruktosa. Ya. Nah, setelah ada satu unit, ada lagi karbohidrat yang terdiri dari 2 unit molekul gula sampai dengan 10. Jadi 2 sampai 10 molekul gula ya. Nah, itu ada di sakarida. Di sakarida itu berarti 2 unit gula. Contohnya maltosa. Sebentar ya. Sebentar aja ya. Ada telepon, ada telepon penting yang harus saya angkat ya. Sebentar ya, Nak ya. Sebentar ya.
Mohon maaf ya, saya harus terima telepon terkait audit ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf ya, saya lanjutkan. Tadi kita sampai, eh sebentar, kok ada telepon lagi ya, sebentar ya nak ya. Apa nih? Apa sudah terlihat? Udah, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kita sampai di sini ya, bahwa di kelompok yang kedua itu ada namanya oligosakarida ya. Oligosakarida ini terdiri dari 2 sampai 10 unit gula ya. Nah, kalau yang satu tadi mono, yang lebih dari yang 2 sampai 10 itu oligosakarida. Nah, yang di oligosakarida ini ada yang terdiri dari misalnya 2 unit gula itu adalah maltosa, laktosa dan sukrosa. Itu termasuk di sakarida. Contohnya sukrosa yang paling banyak saudara kenal itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Kemudian ada trisakarida, berarti 3 unit gula, itu ada rafinosa, contohnya 4, stakiosa, dan pentasakarida itu yang 5 ya. Nah, selain itu ada yang terdiri dari lebih dari 10 unit gula. Nah, yang terdiri dari lebih 10 unit gula ini dibagi lagi. Ada homo, polisakarida, artinya itu memang komponennya itu hanya beberapa unit gula saja gitu ya. Sedangkan di heteropolisakarida itu adalah yang komponennya itu tidak hanya gula, tidak hanya karbohidrat. Nah, itu kombinasi karbohidrat dan molekul lain. Contohnya, ada yang kombinasi karbohidrat dengan protein, namanya peptidoglikan, ya. Nah, ada yang seperti itu ya. Kemudian ada agar-agar. Agar-agar itu karbohidrat, terus ada sulfatnya, begitu ya. Karagenan juga begitu. Nanti ada di topik berikutnya gitu ya. Sedangkan yang homopolisakarida contohnya banyak ya. Yang tepung-tepung yang kita makan itu ya, itu karbohidrat semua ya. Selulosa, glikogen juga demikian ya. Jadi itu berdasarkan pembagiannya, berdasarkan kimianya. Selanjutnya, nah ini mengenalkan sedikit saja bagaimana struktur kimianya. Tadi saya bilang ada aldosa, kemudian ada apa lagi satu lagi tadi? Aldosa dan ketosa ya. Ini contohnya kalau aldosa itu bentuk aldehidanya, sedangkan fruktosa itu adalah bentuk dari ketosanya ya. Nah, ini contohnya di sini sudah saya bagi ya. Nah, kemudian secara fisik, jadi ada sifat-sifat dari karbohidrat. Jadi secara kimia, karbohidrat itu dia eh, ada namanya mirror image ya. Jadi stereokimia, strukturnya sama atau rumus formulanya sama. Jadi komponennya sama, hanya berbeda peletakan. Kalau letaknya itu berbeda. Contohnya yang di sini kalau di karbohidrat itu letak gugus fungsi hidroksil. Jadi OH-nya itu berbeda di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalau yang saudara lihat ini mirror image. Nah, itu akhirnya membentuk stereoisomer namanya D dan L. Ya, nah, ini belum ada hubungannya dengan rotasi optis. Nah, yang berikutnya itu karena punya gugus kiral. Gugus kiralnya berbeda-beda. Nah, itulah akhirnya ada namanya rotasi optis sehingga dia berputar. Jadi ada plus glukosa dan minus glukosa. Jadi saudara harus tahu ya. Kemudian, nah ini ya yang berikutnya. Jadi apa sih peranan karbohidrat di dalam farmasi? Ya. Kalau dalam makanan dan minuman, saya rasa saudara sudah tahu ya. Jadi dia sebagai bahan tambahan biasanya ya, atau tidak harus bahan tambahan, bisa jadi bahan utama di dalam makanan dan minuman itu. Tapi yang dalam bidang farmasi apa? Sama ya. Jadi bisa sebagai bahan utama atau bahan aktif ya.
Jadi banyak karbohidrat yang juga berfungsi sebagai bahan aktif dan juga sebagai bahan tambahan. Nah, ini contohnya ya. Jadi karbohidrat yang berfungsi sebagai bahan aktif ya. Yang pertama contohnya adalah glukosa. Kalau saudara tahu ada sediaan infus. Tahu ya infus ya. Infus dextrosa. Jadi kalau ada kejadian misalnya masuk rumah sakit, nggak mau makan gitu kan, nggak mau minum gitu ya, seorangnya mual muntah gitu pasti dikasih infus. Nah, salah satunya infusnya adalah glukosa. Jadi dia adalah nutrisi parenteral gitu ya. Jadi dia sebagian dari nutrisi. Nah, glukosa di sana sebagai bahan aktifnya, bukan bahan pembawa ya. Kemudian contoh lain, madu. Mungkin saudara tahu madu itu adalah pemanis, padahal tidak hanya sebagai pemanis, tidak hanya sebagai penambah rasa. Madu itu juga banyak informasinya. Dia sebagai bahan aktif. Contohnya ada madu yang punya aktivitas sebagai antibiotik ya. Banyak ya sekali madu yang dilaporkan punya aktivitas antibakteri ya. Kemudian antiinflamasi itu juga ada ya. Jadi banyak sekali. Jadi madu tidak hanya sebagai bahan tambahan, tapi juga bisa sebagai bahan aktif. Kemudian fiber atau serat itu biasanya di produk-produk nutraceutical itu sebagai bahan utama karena dia di sini berfungsi sebagai penurun kolesterol. Kemudian ada juga ekstrak ekinase. Ekinase itu yang dipakai itu ya untuk apa namanya imunostimulan. Nah, saudara banyak itu ya produk-produk yang mengandung ekinase itu salah satunya stimulo itu juga ada yang ekinasenya. Nah, itu juga mengandung karbohidrat sebagai bahan aktif. Nah, yang tidak kalah penting ada karbohidrat yang ternyata berfungsi untuk menghambat degradasi karbohidrat lain. Nah, itu contohnya adalah akar busa. Jadi akar busa itu adalah karbohidrat, tapi dia menghambat enzim namanya alfa glukosidase. Ya, jadi enzim alfa glukosidase itu ada di saluran pencernaan. Nah, enzim alfa glukosidase ini ketika dihambat, nah maka terjadi penghambatan pembentukan glukosa dari karbohidrat. Makanya digunakan untuk obat-obat pada penderita penyakit diabetes ya. Nah, jadi kalau makan nasi misalnya, jadi nasinya tidak akan dicerna, tidak akan diuraikan menjadi glukosa karena ada akar bosa itu lagi ya. Ada juga yang berfungsi sebagai anti tumor misalnya beberapa polisakarida. Nah, ini selanjutnya itu adalah sebagai eksipien, sebagai bahan tambahan di dalam sediaan farmasi. Mungkin saudara belum dapat DTPO ya. Jadi bahwa sediaan obat itu isinya tidak hanya bahan aktif ya, tapi perlu bahan tambahan, perlu bahan lain untuk membantu di dalam tubuh supaya dia bekerja dengan lebih baik gitu ya. Jadi tidak mungkin kamu minum paracetamol, tablet paracetamol, isinya paracetamol tok kan tidak mungkin ya. Pasti ada bahan lain supaya dia bisa jadi tablet. Nah, contohnya dia kalau di tablet perlu disintegran yang membantu mendisintegrasi komponen itu supaya lebih mudah diserap kan begitu ya. Jadi ada begitu ya contohnya. Nah, ini di tablet sama kapsul itu ada bahan pengisi juga supaya volumenya sesuai dengan volume dari kapsulnya itu ya. Nah, ini contohnya misalnya ditambahkan amilum dari jagung ya, cornstarch itu juga bisa atau mikrokristalin dari selulosa. Nah, itu juga bisa sebagai pengisi dari tablet atau kapsul. Kemudian ada juga kalau saudara mau buat sediaan semisolida atau sediaan yang bentuknya liquida ya. Jadi misalnya semisolid atau gel misalnya ya. Saudara mau buat gel itu kan perlu namanya gelling agent ya. Nah, itu adalah gelling agentnya bisa berasal dari karbohidrat. Contohnya ditambahkan agar gitu ya. Nah, kemudian kalau sediaan liquida, misalnya saudara mau bikin suspensi atau sediaan sirup supaya sirupnya itu kental gitu ya.
Bisa ditambahkan thickening agent. Nah, selain sebagai thickening agent, beberapa karbohidrat itu juga bisa berfungsi sebagai emulsifying agent. Contohnya karagenan. Nah, jadi emulsi itu kan dua fase ya, ada fase air sama fase minyak. Air sama minyak kalau dicampur tidak akan menyatu. Jadi perlu tambahan supaya keduanya itu menyatu. Nah, salah satunya ditambahkan karagenan misalnya atau gom atau CMC juga bisa ya. Nah, yang mungkin saudara banyak kenal itu adalah sebagai korigensia atau menambah rasa ya. Jadi rasa pemanis biasanya ya. Nah, ini apa namanya kesimpulan atau rangkuman dari itu tadi ya fungsi beberapa karbohidrat dalam formulasi sediaan ya sediaan obat ya. Jadi tadi disintegran dari tabel, mau bikin nanogel saudara juga bisa pakai itu, mau bikin nanopartikel juga bisa hidrogel atau mungkin memodifikasi dari layer dari obat itu ya, di masking obatnya dibungkus begitu ya, layer itu maksudnya dibungkus begitu ya. Baik, ya berikutnya ini adalah contoh penggunaan karbohidrat di dalam industri makanan dan minuman. Saya rasa saudara juga sudah tahu ya, biasanya dipakai sebagai pemanis. Ya, selain sebagai pemanis ya memang pembentuk bahan sebagai bahan utama, misalnya bikin roti, mau bikin donat atau mau bikin produk-produk lainnya ya, sirup dan sebagainya. Nah, itu butuh gula ya, butuh karbohidrat ya. Baik, ada beberapa metode untuk memperoleh karbohidrat. Nanti lebih lanjut ada di belakang ya, contohnya ya. Jadi ada water filtration. Water filtration itu adalah metode yang paling gampang untuk mendapatkan karbohidrat. Ya, contohnya bagaimana proses water filtration itu adalah bagaimana mendapatkan tepung atau amilum atau pati gitu ya. Misalnya mau bikin tepung jagung, tepung tapioka. Nah, itu melalui water filtration. Kemudian ada juga yang berasal dari eksudat tanaman ya. Jadi berasal dari eksudatnya. Contohnya gom. Nanti saya tunjukkan ya nanti di belakang. Kemudian palm sugar, gula palem, gula kelapa itu kan berasal dari niranya ya. Nira itu adalah eksudat. Nah, nira tadi kemudian ada proses pemanasan dan seterusnya supaya menjadi gula ya. Kemudian ada juga yang harus melalui proses hidrolisis dulu, yaitu misalnya saudara mau bikin CMC, mau bikin glukosa dari molekul yang lebih kompleks, misalnya dari amilo mau bikin glukosa itu juga bisa ya. Ada cara lain hanya sederhana saja, hanya proses melalui proses pengeringan dan kemudian pengecilan ukuran partikel ya. Nah, baik ya, ini tadi melanjutkan yang masih struktur tadi ya. Jadi bahwa apa kompleks karbohidrat, nah, karbohidrat yang sangat kompleks ataupun mono tadi polisakarida ataupun eh, apa yang lain gitu ya, yang terdiri dari dua ataupun lebih dari 10 itu molekul gula itu kemudian bisa dihidrolisis, nah, gitu ya, bisa dicerna menjadi molekul gula yang sederhana menjadi monosakarida ya. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, kalau di dalam tubuh bisa melalui reaksi enzimatis, tapi juga bisa melalui reaksi dengan menggunakan asam, ya. Jadi penambahan asam atau enzim tertentu ke dalam karbohidrat itu bisa menyebabkan terjadinya degradasi ataupun hidrolisis. Nah, ini contohnya ya, amilum yang merupakan polisakarida ketika diberikan enzim, contohnya amilase, ataupun dipaparkan dengan asam, maka dia akan terurai menjadi oligo dan disakarida yang lebih lanjut terurai lebih lanjut menjadi monosakarida. Ya, itu contohnya ya. Nah, ini contoh prosesnya tadi ya dari starch menjadi maltosa. Maltosa terdiri dari 2 unit gula atau bisa menjadi sukrosa ya. Sukrosa ini keliru tulisannya ya. Sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa ya.
Nah, ini contoh simplisia yang kandungan gula di dalamnya juga lumayan tinggi ya. Kandungan glukosa dan sukrosanya lumayan tinggi ya. Contohnya adalah madu atau meladepuratum ya. Jadi madu kalau saudara tahu, jadi madu itu kan ada yang madu kelengkeng, madu apalagi ya, madu randu. Nah, itu eh, sebenarnya dihubungkan dengan itu nektarnya ya, nektarnya berasal dari pohon apa gitu ya. Apakah dari randu atau kelengkeng. Nah, ternyata eh, madu itu memiliki rasa yang berbeda-beda, rasa yang khas sesuai dengan dari mana nektarnya itu berasal ya, karena apa yang ada di dalam nektar itu kemudian diolah oleh apa? Diolah oleh lebahnya sehingga menghasilkan madu yang sangat khas tadi ya, sesuai dengan nektarnya. Ini cara memperoleh madu, biasanya dia diperas, kemudian disaring ya. Jadi kalau yang saudara yang tradisional, madu yang dibeli tradisional itu ya, diolah secara tradisional, biasanya di madunya itu masih banyak apa? Serpihan-serpihan sarang dari lebahnya itu tadi ya, waxnya itu masih ikut gitu ya. Tapi kalau sudah diproses dengan lebih baik, sudah diproses oleh industri yang modern begitu, biasanya prosesnya adalah melalui proses sentrifugasi. Nah, jadi ini lebih bersih biasanya ya. Ada partikel-partikel yang tidak larut gitu ya. Baik, berikutnya ini ada namanya sorbitol. Jadi, sorbitol itu sebenarnya adalah gula atau glukosa yang tereduksi ya. Jadi kalau ditanya apa itu sorbitol, sorbitol adalah glukosa yang tereduksi. Nah, makanya dia sering disebut sebagai reducing sugar. Ya, jadi seperti ini ya struktur kimianya ya. Jadi ada glukosa, saudara lihat ini ya. Kemudian bagian atasnya ini tereduksi dari CHO menjadi CH2OH ya. Nah, ternyata proses reduksi itu menyebabkan beberapa perubahan gitu ya. Jadi rasanya jadi kurang manis ya. Dan kalorinya menjadi lebih sedikit. Nah, jadi dia disebutkan di sini dia 60%-nya saja rasa manisnya dari gula ya. Jadi berkurang sudah rasa manisnya 40%. Kemudian 35% kurang kalorinya ya. Jadi lebih rendah kalorinya. Dan ini banyak ada di buah-buahan, contohnya buah pir, ceri, dan ini apa namanya beberapa beri. Ya, jadi ini biasanya digunakan sebagai pemanis juga. Jadi ini bukan pemanis buatan, ini juga pemanis alami ya. Sorbitol itu pemanis alami. Ya hanya saja rasanya enggak apa manisnya itu enggak sama dengan eh, glukosa gitu ya. Jadi sorbitol itu juga sebenarnya kristalin seperti ini, white kristalin, powder ya, bentuknya padatan berwarna putih seperti serbuk seperti ini, seperti mirip dengan gula, tapi gula kristalnya kan bagus ya, ini enggak ya. Jadi amov biasanya. Nah, kemudian yang banyak dijual itu sebenarnya adalah bentuk larutannya. Larutannya ini terdiri dari 70% sorbitol, sisanya air. Jadi 30%-nya air. Jadi sorbitol yang dilarutkan dengan air ya. Baik, berikutnya ini contoh disakarida. Jadi terdiri dari 2 unit monosakarida. Contohnya adalah sukrosa. Ya, ini ada glukosa dan fruktosa. Seperti kalau saudara lihat pada slide ini gambarnya tebu ya. Betul, ini paling banyak adalah gula tebu. Yang beredar di kita itu paling banyak adalah gula tebu. Selain Saccharum officinarum atau tebu, penghasil sukrosa lainnya itu adalah Cocos nucifera atau kelapa ya. Jadi kelapa itu niranya itu, jadi kalau bagian atasnya itu disayat, ya itu ya dekat pohonnya, dekat buahnya itu disayat, nanti dia akan keluar cairan. Nah, cairan itu namanya nira itu tadi, ternyata itu banyak mengandung sukrosa. Demikian juga pada Arenga pinnata atau palem, nah itu juga ada ya, atau aren ya. Nah, jadi gula kalau gula kelapa itu gula itu gula merah itu loh ya. Jadi gula merah yang banyak dijual itu ada yang teksturnya lebih ini ya, lebih soft itu warnanya biasanya lebih coklatnya coklat tua itu dari gula kelapa. Kalau coklatnya lebih muda dan lebih keras gitu itu adalah gula aren ya. Jadi bukan palsu ya, tapi itu memang dari asal yang berbeda. Bahkan ada juga yang berasal dari siwalan ya. Siwalan kalau rumahnya
pasti tahu ya yang mana siwalan itu ya. Nah, kemudian ada juga kurma ya, kurma pasti mengandung sukrosa, banyak banget tuh sukrosanya ya. Manis, makanya kalau yang muslim itu suruh makan kurma karena untuk mengembalikan energi dengan cepat ya, karena sukrosanya banyak di kurma itu. Kemudian ada juga gula bit, nah, itu dari beta vulgaris ya. Nah, ini contoh bagaimana proses produksi gula ya. Jadi dari tebu, nah, tebunya itu yang dipanen adalah usia 1 sampai 1,5 tahun ya. Jadi 1 sampai 1,5 tahun, kemudian di, dibersih dulu otomatis ya, kemudian di apa, di crush gitu ya, di apa ya, dihancurkan gitu ya, diperes sehingga airnya itu keluar ya, cairannya keluar ya. Nah, cairan yang keluar itu ditampung, kemudian dilakukan proses pemanasan untuk menguapkan airnya. Nah, jadi airnya menguap, ketika sebagian besar air menguap maka mulailah terbentuk kristal gula. Nah, itu kemudian tinggal disaring saja, dipisahkan antara yang mengkristal dan yang tidak. Nah, yang gula yang mengkristal inilah itu adalah gula apa ya, dibilangnya raw sugar gitu ya. Nah, ini yang banyak juga dijual ini ya. Jadi dia raw sugar ini juga banyak dijual. Dia warnanya kecoklatan. Nah, kalau mau lebih putih itu melalui proses bleaching. Jadi dilakukan proses bleaching, ditambahkan kalsium hidroksida atau lime, kemudian juga dipaparkan dengan gas SO2. Nah, jadi makanya ada orang yang tidak mau gulanya itu memakai gula yang warnanya putih karena itu ada proses bleaching ya. Makanya kalau mau beli gula, belilah gula yang kecoklatan itu ya, itu yang memang gula yang beneran alami gitu ya, tidak ada proses bleaching ya. Nah, dari proses tadi membuat gula itu ketika gulanya itu apa, mengkristal, jadi sukrosanya sudah mengkristal, maka ada bagian yang tidak mengkristal ya. Jadi biasanya masih bentuknya masih itu cairan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai molase. Nah, ternyata molase itu masih bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk produksi etanol ya, dan juga bisa digunakan untuk produksi MSG, vetsin itu ya. Nah, itu bahannya dari molase ini juga bisa ya. Baik, selanjutnya contoh selanjutnya ini adalah laktosa. Jadi laktosa itu terdiri dari galaktosa dan glukosa. Ini sangat spesifik, dia ada di susu. Susu yang dari hewan, misalnya sapi, kambing, lembu, nah, itu juga di susu manusia juga ada ya. Nah, ada kasus intoleransi biasanya eh, terhadap laktosanya. Jadi kasus intoleransi itu sebenarnya terhadap bukan semua bagian dari susu, sebenarnya adalah intoleransinya itu adalah terhadap laktosanya, laktosa dari hewan biasanya ya. Jadi menyebabkan reaksi alergi ya. Baik, kemudian ini contoh berikutnya adalah amilum atau starch ya. Jadi amilum itu adalah karbohidrat yang umumnya bentuknya itu serbuk. Hmm. Umumnya berwarna putih atau bentuknya serbuk, namun ternyata di balik bentuk serbuk itu ada granul kecil-kecil ya. Nah, granul yang kecil-kecil ini ternyata dia bentuknya itu bervariasi ya. Jadi bentuknya itu bervariasi. Tidak hanya bentuk tapi juga ukurannya ya. Nah, selanjutnya amilum itu ada di mana? Amilum tadi ada di dalam sel. Nah, ini contohnya tanaman-tanaman yang menghasilkan amilum ya. Ada Oryza sativa, apa? Beras ya. Jadi ini tepung beras. Tepung jagung dari siamais, amilomyces, dari tepung gandum, amilum tritisi, kemudian ada tepung kentang, amilum solani, dan yang berikutnya adalah tepung singkong atau amilum manihot ya. Nah, ini contoh tadi saya sampaikan bahwa apa namanya? Amilum itu bisa berbeda-beda dalam bentuknya maupun dalam ukurannya. Nah, ini kalau beberapa amilum dilihat di bawah mikroskop. Kalau saudara lihat ini ya, ini amilum dari jagung, ya, amilomyces. Ini dilihat di bawah SEM, scanning elektron mikroskop. Bentuknya seperti ini ya, tidak beraturan bentuknya ya. Ternyata dilihat di bawah mikroskop cahaya juga sama, tidak beraturan.
tidak beraturan juga ya. Kecil-kecil tidak beraturan ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah ada amilum kentang. Bentuknya dia besar-besar ya. Ini dilihat di bawah SEM, scanning electron microscope. Sedangkan yang di bawah ini dilihat di bawah mikroskop cahaya ya. Nah, ini saudara lihat di tengah bulatan lonjong ini ada seperti garis-garis gitu ya. Garis-garis ini adalah lamela. Di ujungnya ada namanya hilus ya. Nah, jadi bentuk yang spesifik itu maka bisa digunakan untuk mengidentifikasi amilumnya itu berasal dari mana. Jadi sumbernya bisa ketahuan ya. Baik, nah ini tadi kita sudah sampaikan ya bahwa saya sudah sampaikan di depan ada beberapa cara untuk mendapatkan karbohidrat. Salah satunya adalah dengan cara water filtration. Nah, ini contohnya ya, bagaimana membuat tepung singkong. Jadi singkongnya dikupas dulu, dibersihkan, dikupas kulitnya. Kemudian habis itu ada proses grinding. Grinding itu menghaluskan. Jadi singkongnya itu dihaluskan. Kenapa harus di grinding? Karena tadi amilum itu ada di dalam sel. Ketika diproses grinding, maka selnya itu akan pecah ya, maka keluarlah amilumnya, keluarlah patinya. Nah, setelah itu diendapkan, biasanya ini ada air ya di sini ya, diendapkan sampai kemudian dipisahkan terhadap ampasnya. Jadi proses separating itu memisahkan ampas terhadap tepungnya ya. Setelah itu proses pencucian beberapa kali dan kalau sudah bersih putih baru kemudian di pengeringan dan ini hasilnya ya. Nah, ini contoh sederhana. Kalau tadi sudah di industri yang modern ya tadi ya. Ini yang sederhana yang saya rasa nanti akan saudara lakukan pada saat praktikum. Jadi dari kentang, kentang ini dicuci bersih ya. Setelah dicuci bersih, kemudian ada apa namanya, ada penghalusan gitu ya, dihaluskan di blender sampai terbentuk bubur kentang seperti ini, dikasih air banyak-banyak ya. Kemudian nah ini disaring dulu sebenarnya ya, jadi setelah dikasih air disaring. Nah, ketika disaring, patinya yang keluar dari sel itu menerobos ke saringan karena saking kecil-kecilnya ya. Nah, ampas yang akan tertinggal di dalam saringan. Setelah itu ada proses pencucian berkali-kali hingga warna amilumnya putih gitu ya, putih bersih. Nah, setelah itu baru kemudian dikeringkan. Ya, nah hasilnya seperti ini ya. Nah, ini beberapa contoh tadi sudah saya sampaikan ya, penggunaannya untuk apa saja. Nah, berikutnya ini adalah fiber atau serat ya. Jadi, fiber atau serat ada di mana ya? Ada di buah-buahan, sayur-sayuran itu banyak sekali. Kacang-kacangan juga demikian ya. Kemudian fiber ini jangan lupa dia ada yang larut dan ada yang tidak larut. Yang larut di dalam air contohnya pektin, inulin, gom, mucilago itu larut di dalam air. Memang perlu tambahan pemanasan ya sehingga bisa larut ya. Kemudian ada juga yang tidak larut sama sekali di dalam air. Contohnya adalah selulosa dan lignin. Jadi ini ada fiber yang juga tidak larut. Nah, yang baik itu adalah justru ini fiber yang tidak larut ya, jadi itu yang paling bagus. Tapi sebagian besar di tanaman itu mayoritas 50 sampai 70% itu terdiri dari fiber yang tidak larut. Sisanya baru fiber yang larut ya. Baik, ini kemudian ada contoh selulosa ya. Jadi ada selulosa, jadi selulosa itu ada di tanaman ya, pastinya ada di tanaman. Selulosa itu di bagian mana di tanaman? Itu adalah di dinding sel ya. Pemanfaatan bisa saudara baca sendiri. Ini contoh simplicia yang mengandung selulosa. Ini digunakan untuk alkes ya kalau ini. Jadi ada Gossypium depuratum atau cotton atau apa sih? Ini apa? Kapas ya, kapas. Jadi kapas itu juga banyak. Selain kapas, saya rasa yang banyak mengandung selulosa itu ada kapuk. Tahu ya kapuk ya? Jadi kapuk itu mirip banget ya dengan kapas, hanya saja memang warnanya nggak begitu putih ya. Kalau kapuk itu warnanya agak buram gitu ya. Itu juga ada selulosanya ya. Nah, jadi Gossypium depuratum itu asalnya dari tanaman namanya Gossypium hirsutum.
sering dikenal sebagai hair, seed hair gitu ya katanya ya. Jadi ini kapasnya seperti ini. Jadi dari bunganya ini kemudian pop up gitu keluar thread, jadilah itu mengandung selulosa. Nah ini biasanya dibuat untuk alkes ya supaya agak putih, itu biasanya ditambahkan ini hipochlorite ya supaya jadi putih gitu ya, jadi putih bersih. Baik, nah ini contoh-contoh karbohidrat dan asalnya tadi ya. Saya rasa saya lewati saja ya. Nah, ini berikutnya adalah gam. Gam atau seringkali disebut juga GOM. Ada pakai GUM, ada yang disebut sebagai GOM. Kalau bahasa Indonesia biasanya GOM ya gitu ya. Nah, gom ini adalah termasuk yang tidak larut. Nah, jadi dia membentuk hidrokoloid di air ya. Jadi dia akan membentuk hidrokoloid. Nah, gom sendiri itu berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang berasal dari eksudat suatu tanaman, contohnya Arabic gum, Tragakan gum, dan Gatigam. Ya, jadi ini berasal dari eksudat tanaman. Ada juga yang endospermnya itu harus apa ya, harus dihaluskan gitu ya. Nah, itu contohnya locus bean dan guar gum. Kemudian ada yang melalui proses fermentasi terlebih dahulu namanya santan gum ya. Seperti yang tadi saya sebutkan di depan, jadi gum itu juga bisa digunakan sebagai thickening agent untuk sediaan farmasi ya. Nah, ini contohnya gom ya. Jadi akasia gum. Jadi atau dikenal juga sebagai Arabic gum. Jadi ini dari pohonnya namanya Acacia Senegal. Ini ada di Afrika Utara. Ini contohnya ibu-ibu ini ya, itu menyayat batangnya. Jadi batangnya itu harus dilukai terlebih dahulu, barulah kemudian keluar getah. Nah, jadi ini sebenarnya gom itu adalah getahnya ya. Jadi getahnya kemudian lama-kelamaan menggumpal. Nah, gumpalannya seperti ini ya. Nah, itu yang biasa dipakai untuk itu loh, makanan anak-anak itu ya, itu ditambah gom juga itu ya. Apa sih jeli-jeli itu loh ya, permen jeli-jeli ya. Itu ada gomnya itu ya. Nah, jadi itu biasa dipakai juga di food industry ya seperti itu. Selain kalau di industri farmasi dipakai sebagai suspending agent, ada juga sebagai binder atau pengikat di dalam tablet ya. Nah, yang terakhir ini ada namanya musilago ya. Musilago itu adalah lendir sebenarnya ya. Jadi seperti lendir begitu ya. Banyak dihasilkan di bagian biji. Nah, bijinya berlendir begitu ya. Nah, musilago ini contohnya ada di Plantaginis semen bijinya ya. Tanamannya Plantago ovata, Plantago asiatica, dan Plantago indica. Ini banyak kandungannya ya, 10-30% musilagonya. Tapi ada juga tanaman yang sering mungkin saudara konsumsi ya, kalau minum es itu ya. Osimum sanctum, nah, itu selasih ya. Jadi Osimum sanctum ini ternyata kalau bijinya itu direndam, nanti akan keluar apa ya, keluar warna kayak putih-putih gitu ya. Mengembang dia ya, mengembang seperti ini saudara lihat ya. Jadi ini awalnya yang enggak ini, kemudian sebelah kanan ini kalau biji selasinya itu direndam air, ke arus air panas, air dingin saja sudah mengembang ya, nanti tidak lama kok mengembang. Nah itu ternyata dia ada musilagonya. Nah ternyata musilago ini sangat penting dalam untuk pencernaan makanannya. Jadi untuk di saluran cerna kita itu sangat penting. Jadi musilago ini bisa sebagai laksatif ya. Jadi kalau ada yang sedang sembelit, tidak bisa buang air besar, nah itu makanlah selasih yang banyak ya. Itu bisa juga sebagai laksansia ya. Nah, tadi sudah tahu bagaimana sumber-sumbernya, asal-usulnya, karbohidrat, juga ada sedikit bagaimana cara memperolehnya tadi ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih untuk mengetahui apakah di sampel itu ada karbohidratnya atau tidak ya. Ada banyak cara sebenarnya untuk tahu keberadaan karbohidrat itu ya di dalam sampel. Tapi kita akan melihat cara yang sederhana. Yang pertama adalah dengan identifikasi warna, mengidentifikasi warna, bukan warna dari karbohidratnya ya, tapi warna setelah diberi bereaksi. Jadi ada dua reaksi yang bisa digunakan di sini, ada Molis, ada Fehling. Ya, saudara saya rasa sudah kenal mungkinnya dari kimia dasar ya.
Nah, jadi molis tes itu kalau dipaparkan atau reagen molis itu kalau diberikan dipaparkan dengan karbohidrat maka nanti akan terbentuk warna keunguan. Demikian juga kalau Veiling, nah, itu Veiling ditambah parutan yang ada karbohidratnya maka dia akan berubah warna menjadi merah bata dan itu berupa presipitat atau bagian yang tidak larut. Jadi mudah diamati ya. Nah, cara lain itu dengan menggunakan namanya iodine test dan juga Lugol iodine ada dua-dua ya. Jadi intinya ada sol iodnya, ada iod solution. Nah, mungkin saudara masih ingat di botani farmasi disuruh pakai sol iod ya. Jadi apa yang terjadi ketika karbohidrat itu dipaparkan dengan sol iod? Nah, ibaratnya sol iod iki sing bunder iki ya. Jadi yang bunder-bunder itu dia akan berikatan dengan molekul karbohidratnya dan membentuk kompleks yang berwarna biru kehitaman. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi dia akan hasilnya warna biru kehitaman. Jadi kalau saudara diminta mencari tahu apakah di sediaan ini ada karbohidrat atau tidak, ya bisa dengan cara sederhana tadi ya reaksi warna, juga bisa dengan ini tadi ya reaksi warna dengan Veiling, molis dan juga dengan menggunakan iodin ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke topik selanjutnya ya. Sambil saya mau mencari PPT-nya, barangkali kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Saya tak minum dulu sebentar ya. Sebentar saja saya tak minum dulu. Oke. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Saya lanjut. Hmm? Mana dek? Kok nggak muncul dek? Sebentar, sebentar. Kok ada gangguan? Sebentar ya. Hmm. Kenapa tadi tadi? Ini hilang slide-nya. Bentar ya. Ini kok laptop saya aneh ya. Sebentar, 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 sebentar. Buka lagi. Hmm. Baca. Kalian ini ada yang di kampus? Ada yang di kampus nggak? Ada yang Tidak, Bu. online tapi di kampus. Tidak, Bu. Bagas ini di Tidak, kampus. Bu. Tidak. Hmm. Saya juga ke kampus kok besok tapi hari ini enggak. Oke, sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sudah, Bu. Kejadian kuliah offline ya. Kalau online ini kamu ngantuk juga kayaknya ya. Apalagi habis makan siang ya. Tuh anakku lu ngomong iya, dek ya online. Oke, ini berikutnya ya topik yang kedua. Mudah-mudahan saudara bisa menahan ngantuk ya. Suaranya Bu Suci mungkin yang timbul tenggelam, ya. Oke, topik kedua itu eh, kalau yang tadi itu kebanyakan saya sampaikan tentang tanaman. Sekarang saya fokus pada eh, apa apa biota laut ya. Jadi
Saudara, saya rasa sudah tahu ya bahwa tidak hanya tanaman, hewan yang dari darat gitu ya, yang banyak dimanfaatkan dalam pengobatan, ternyata tanaman, hewan, bahkan mikroorganisme yang berasal dari laut itu juga banyak dimanfaatkan ya. Nah, tapi karena banyak sekali saya tidak mungkin membahas semua gitu ya. Nah, nanti kita akan batasi pada topik-topik tertentu saja. Kita akan fokuskan di sini nanti pada alga dan juga ada beberapa hewan yang saya jadikan contoh ya. Nanti contoh-contoh simplisia lain dari biota laut begitu saudara bisa cari sendiri ya. Saya rasa saudara sudah pandai ya menggunakan search engine itu pakai Google ya. Itu saudara sudah canggih sekali ya mencari informasi. Nanti bisa ditambahkan ya. Apa saja sih sebenarnya yang bisa simplisia dari biota laut gitu ya, yang banyak dimanfaatkan ya. Baik ya. Kita lewati aja ya. Jadi kehidupan di laut, nah itu apa makhluk hidup yang ada di laut itu juga banyak banget loh ya. Tidak hanya yang tadi saya sebutkan hewan dan tumbuhan gitu ya. Tapi mikroorganisme itu juga ada ya. Jadi ada jamur, ada bakteri juga yang hidup di laut ya. Nah, kalau berdasarkan habitatnya, jadi habitat di laut itu secara garis besar itu dibagi menjadi tiga kelompok ya. Ini kelompoknya ya. Ada plankton, nekton, dan bentos ya. Jadi kalau plankton, nah, itu plankton itu adalah biota laut atau organisme yang di laut yang hidupnya itu dia melayang-layang di permukaan laut. Jadi di permukaan dia melayang-layang. Dia mungkin bisa berenang atau tidak bisa berenang. Kalaupun yang bisa berenang, dia hanya berenangnya itu dengan kecepatan rendah, tidak bisa melawan arus ya. Nah, contohnya yang termasuk di dalam plankton itu ya ada mikroalga, kemudian ada juga misalnya bakteri, jamur gitu ya. Ada juga mungkin larva atau telur-telur organisme yang di laut itu ya, hewan-hewan itu termasuk di dalamnya ya. Kemudian masuk ke tengah gitu ya, kemudian ada yang bisa berenang dengan kencang melawan arus. Nah, itu termasuk dalam nekton. Dia bisa berenang, contohnya berbagai macam jenis ikan di sini ya. Kemudian yang terakhir itu ada yang hidupnya itu di bagian dasar dari laut itu ya. Dia mungkin menempel pada karang mungkin gitu ya. Contohnya misalnya spons, alga itu juga ada ya. Atau mungkin dia bergerak tapi tidak cepat, misalnya bintang laut misalnya begitu ya. Nah, itu yang termasuk di dalamnya bentos ya. Baik. Nah, eh, tadi di awal perkuliahan saya menanyakan ke saudara metabolit primer dan metabolit sekunder gitu ya. Karbohidrat itu apa tadi gitu ya. Nah, jadi saudara saya rasa sudah mengenal ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, di dalam biota laut itu juga ada metabolit primer dan metabolit sekunder ya. Jadi kalau metabolit primer dibutuhkan untuk bertahan hidup. Jadi untuk kelangsungan hidupnya dia harus bisa tumbuh. Tumbuh itu dengan kebutuhan dari metabolit primer. Nah, sekarang ada juga kebutuhan lain untuk bertahan hidup. Bertahan hidup mungkin dari predator atau mungkin dari lingkungan yang ekstrim ya. Jadi rupanya lingkungan lingkungan yang ada di laut, perbedaan lingkungan, ada yang hidupnya di permukaan, di dasar, atau mungkin di perairan yang jauh lebih dalam lagi. Nah, itu ternyata berpengaruh terhadap bentuk fisik dari makhluk hidup yang ada di laut ya. Ya, jadi contohnya kalau saudara lihat jenis-jenis ikan, ikan yang hidupnya di permukaan yang dangkal, nah, itu ikannya itu berwarna-warni ya. Tahu-tahu kalau saudara ke laut gitu ya, ikan itu yang di permukaan yang dangkal itu dia berwarna-warni. Tapi coba kalau dia hidupnya itu sukanya di permukaan yang jauh lebih dalam ya, di dalam. Nah, itu pasti warnanya sudah menghilang ya. Jadi warnanya gelap biasanya ikan-ikan yang berwarna gelap yang ada di sana ya itu juga menyesuaikan dengan kondisi di sana mungkin dia supaya nggak terlihat oleh musuhnya nah kalau dia berwarna-warni lah mencolok ya kena tangkap sama mangsa gitu kan nah, termasuk ada yang ikan yang punya itu ya apa anglerfish yang punya itu yang punya apa
di kepalanya itu ada lampunya ya. Itu karena dia hidupnya di perairan yang sangat dalam gitu ya. Dia tidak ada cahaya gitu. Makanya itu di keajaiban Tuhan dia diberikan tambahan cahaya itu tadi. Nah, ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap bentuk fisik, tapi itu juga bisa berpengaruh terhadap komponen yang dihasilkan di dalamnya. Ya, jadi itu artinya ada diversitas dari segi fisik, apa penampilan secara fisik gitu ya. Dari segi morfologinya ada diversitas, tapi juga ada diversitas dari segi metabolit yang dihasilkan dan itu banyak sekali metabolit dari biota laut yang banyak sudah dimanfaatkan sebagai obat ya. Nah, diversitas tadi itu dipengaruhi oleh apa? Tadi saya sebutkan karena lingkungan, salah satunya itu contohnya karena kadar garam, ya kandungan garam yang ada di dalam laut gitu ya. Kemudian water movement jadi pasang surut air laut, kandungan oksigen jadi makin ke dalam oksigennya itu makin berkurang. Demikian juga temperatur makin ke dalam makin dingin ya. Dan pencahayaan juga demikian. Nah, ini semua berpengaruh terhadap eh, kandungan senyawa kimia yang dihasilkan oleh biota laut ya. Ini ada beberapa contoh senyawa kimia yang sudah digunakan sebagai obat di dunia ya. Jadi yang sudah di-approve ya oleh Badan POM-nya negara lain, misalnya FDA atau dari IMEE dari Eropa atau mungkin dari Australia ini contohnya ya. Kalau saudara lihat, sebagian besar itu adalah anti kanker, betul ya? Karena pihak pemberi dananya itu adalah apa? Yang fokusnya itu pada penelitian kanker, maka banyak sekali ya yang ditujukan untuk penyakit kanker ya. Selain itu juga ada antivirus, ada juga sebagai analgesik dan untuk pengobatan penyakit kardiovaskuler ya. Itu adalah contoh-contoh yang ditemukan ya. Nah, kali ini kita akan fokus pada tiga kelompok makhluk hidup yang ada di laut. Jadi ada satu tanaman dan dua hewan ya. Jadi tanaman yang akan kita bahas adalah alga atau ganggang ya. Jadi ganggang itu sebenarnya tidak hanya ada di laut ya, tapi juga ada di air tawar. Di sungai itu juga ada yang ada ganggangnya, terutama yang sungainya tidak mengalir deras biasanya ya. Di danau, kemudian di sungai yang ya tidak terlalu deras lah pokoknya, karena kalau deras juga hilang ya. Nah, jadi itu banyak sekali ganggangnya. Jadi kalau saudara lihat ada sungai warnanya kok hijau gitu ya. Nah, itu banyak ganggangnya sebenarnya ya. Nah, ganggang laut itu apa toh sebenarnya? Jadi ganggang laut itu adalah organisme, dia mulai dari yang simple atau sederhana sampai dengan yang kompleks. Jadi ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Ada yang eukariotik dan ada yang prokariotik. Tapi dari sekian banyak itu yang bisa sangat spesifik ya bahwa dia ini tanaman, nah itu ada pigmen warna ya. Jadi nanti kelompoknya berdasarkan pigmen warnanya. Nah, kalau berdasarkan ukurannya itu dibagi menjadi dua ya. Tadi saya sebutkan bahwa dia ada organisme yang uniseluler sampai multiseluler. Nah, yang uniseluler ini contohnya adalah mikroalga. Ya, jadi mikroalga ini termasuk yang uniseluler. Contohnya mikroalga di bawah ini ada chlorella, ada dunaliella. Nah, ini yang hijau, ini yang kemerahan. Ya, nah itu adalah mikroalga. Ya, jadi saudara hanya bisa lihat bentuk seperti ini kalau di bawah mikroskop karena memang ukurannya adalah mikrometer. Ya, kemudian ada yang sampai bermeter-meter ini ya. Nah, itu adalah yang makroalga atau sering dikenal sebagai rumput laut ya. Nah, ini banyak juga memanfaatkannya, terutama di industri ya, industri makanan dan minuman tuh banyak ya yang pakai makroalga ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa klasifikasi alga itu berdasarkan pigmen warnanya ya. Jadi ada banyak yang mengelompokkan alga itu berdasarkan pigmen tadi itu ya. Jadi secara umum ada tiga grup atau tiga kelompok, maaf, ada empat kelompok pigmen warna yang ada atau yang terkandung di dalam ganggang laut.
Yang pertama adalah kelompok klorofil. Klorofil itu ada A, B, C, D, ya itu ya. Bahkan ada E dan F ya. Kemudian ada picobilins. Nah, kalau klorofil saudara tahu itu penyebab warna hijau ya. Kemudian ada picobilin, ini yang menghasilkan warna kemerahan. Nah, picobilin sini ada namanya picocyanin dan picoerythrin. Kemudian ada karotenoid dan xanthofil yang menghasilkan warna kuning sampai jingga ya. Nah, jadi contohnya karotenoid beta karoten, alfa beta karoten ya. Kemudian kalau xanthofil contohnya lutein, zeaxanthin itu fucoxanthin, nah itu adalah xanthofil. Nah, berdasarkan komposisinya dan juga berdasarkan variasinya, variasi dari pigmen warna itu, maka ada banyak sekali kalau pengelompokan mikro maupun makroalga. Tapi kita kita akan ini saja ya, kita akan fokus pada 3 kelompok saja, yaitu ganggang hijau atau green seaweed, ini di dalam kelompok chlorophyta. Jadi kalau saudara masih ingat yang slide sebelumnya tadi, chlorophyta itu mengandung klorofil, A dan B, juga ada karotenoid dan xanthofil ya. Kemudian ada yang merah. Nah, yang merah ini ada rhodophyta. Rhodophyta ini eh, dia ada klorofilnya juga, bukan tidak ada klorofil, ada. Tapi yang paling banyak itu adalah picobilin ya, yang menghasilkan warna merah tadi ya, picoerythrin dan picocyanin. Kemudian ada yang ganggang coklat, Phaeophyce atau Phaeophyta ya. Ini komponen utamanya selain klorofil itu juga ada karotenoid. Ini yang menyebabkan warna kecoklatan ya. Baik, nah ini adalah pemanfaatan ganggang laut untuk berbagai hal. Nah, untuk industri makanan, saya rasa sudah tahu ya kalau ini ya. Jadi disebutkan di sini lebih dari 300 jenis ganggang itu bisa dikonsumsi. Jadi banyak ya. Indonesia ini saja nih akeh yo ganggang lautnya. Hanya saja kita tidak terbiasa ya makan apa tumbuhan laut itu jarang ya, jarang dimanfaatkan ya. Yang banyak kan kita memanfaatkan hewan yang ada di laut ya, berbagai macam jenis ikan itu ya. Tapi sebenarnya kandungan nutrisi dari rumput laut itu sangat luar biasa ya, sangat bermanfaat. Selain tadi pigmen warnanya itu sangat bermanfaat pastinya ya. Ini beberapa contoh edible seaweed yang sering digunakan, ada ulva itu dari chlorophyta, kemudian porphyra atau sering juga disebut sebagai nori itu adalah rhodophyta, kemudian ada undaria, laminaria, saccharina itu adalah alga yang coklat ya. Nah, ada beberapa molekul yang dianggap sangat penting untuk alga gitu ya. Jadi ini terutama berhubungan dengan industri makanan banyak dimanfaatkan. Sebenarnya tidak hanya industri makanan ya, industri farmasi juga banyak yang menggunakan ini. Jadi ada molekul namanya polisakarida ya. Jadi polisakarida yang ada di laut itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah agar ya. Jadi agar itu berasal dari rumput laut ya. Tapi rumput lautnya itu spesifik namanya Gelidium dan ini ya. Nah, di Indonesia yang paling banyak itu adalah Gelidium dan Gracilaria. Jadi agar-agar yang saudara konsumsi itu, yang serbuk itu berasal dari Gelidium dan Gracilaria. Itu kok di Indonesia banyak itu ya. Nah, agar-agar itu peranannya sangat penting, tidak hanya sebagai sumber bahan baku makanan, tapi juga sebagai tadi ada ya gelling agent itu juga bisa, thickening agent di industri farmasi itu juga bisa. Bahkan di industri berbasis bioteknologi, agar itu juga dipakai untuk apa? Dipakai untuk bikin media ya. Jadi media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme itu ditambahi dengan agar ya. Selanjutnya ada karagenan ya. Jadi karagenan itu sebenarnya kalau saudara tahu Nutrijel. Nah, Nutrijel itu bukan agar ya. Nutrijel itu isinya karagenan. Beda ya kan ya. Agar sama Nutrijel kan beda ya. Kalau Nutrijel itu lebih apa? Lebih kenyal ya, lebih kenyal ya.
lebih kenyal, mentul-mentul ya. Nah, itu karagenan ya. Jadi Nutrijel itu isinya karagenan ya. Nah, karagenan sendiri, nah, karagenan, kelompok karagenan itu sebenarnya ada ini ya. Ada apa? Karagenan itu sebenarnya adalah sulfated polisakarida. Nah, jadi ada beberapa sulfated polisakarida di dalam itu ada karagenan. Yang lainnya ini ya, nanti saya jelaskan. Nah, jadi karagenan dulu. Jadi karagenan itu termasuk sulfated polisakarida. Jadi polisakarida yang ada gugus sulfatnya. Nah, ternyata banyaknya gugus sulfat yang ada di dalam karagenan itu adalah berpengaruh terhadap kemampuannya dalam mengental atau membentuk gel gitu ya. Nah, jadi ini ada 3 kelompok, ada kappa, iota, dan lambda. Nah, kappa itu kappa karagenan itu adalah jenis karagenan yang bisa membentuk gel dengan apa ya, gelnya itu kuat gitu ya, keras gitu gelnya itu ya. Yes, Nutrijel yang kamu makan itu loh, kalau ditambah air itu lah jadi em, apa ya, jadi jadi mengeras gitu ya, jadi mengeras, jadi memadat gitu kan, jadi bisa membentuk gel yang kuat. Nah, itu kappa karagenan dihasilkan namanya kappa picus alvarezi. Ini contohnya gambarnya di bawah ya. Nah, kemudian yang kedua itu iota. Iota ini kalau dia membentuk gel, tapi gelnya itu lebih soft gitu ya, lebih lembek gitu gelnya itu. Nah, itu adalah iota. Penghasilnya adalah Eusebia denticulatum. Ini ada gambarnya juga ya di bawah ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang lambda. Jadi yang lambda ini ketika dicampur dengan air dia tidak mampu membentuk gel. Dia hanya bisa berfungsi sebagai pengental saja. Jadi dia sebagai thickening agent, tidak berfungsi sebagai gelling agent. Nah, yang khusus untuk yang lambda ini dihasilkan oleh Gigartina dan Chondrus ya. Contohnya ini Gigartina ya, ini gak merah ya berarti ya. Nah, tapi kita kayaknya nggak ada ya. Kita yang paling banyak diproduksi di Indonesia adalah yang kappa dan iota ya. Sulfated polisakarida yang lain itu ada namanya fukoidan, laminaran, dan ulfan. Nah, fukoidan itu dihasilkan oleh fucus vesiculosus, sedangkan laminaran contohnya dihasilkan oleh laminaria digita. Sedangkan ulfan itu dihasilkan oleh ulfa spesies atau ulfa lactuca, ya. Nah, sama seperti karagenan tadi, dia juga digunakan sebagai gelling agent atau thickening agent, ya. Baik, nah, berikutnya masih dari polisakarida. Jadi ini adalah komponen dari alga yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Jadi punya daya jual gitu ya. Nah, ini contohnya adalah asam alginat. Ini sama bentuknya serbuk, tapi biasanya dia sudah ditambahkan di industri itu sudah dipurifikasi, kemudian ditambahkan sodium atau dalam bentuk dijual dalam bentuk garamnya. Jadi namanya sodium alginat atau tidak harus sodium, ada juga yang magnesium, ada juga yang potasium. Ini saudara baca di sini ya. Nah, alginic acid ini bisa digunakan bisa diperoleh dari Macrocystis spirifera ya seperti ini ya. Jadi jenis alga ini atau bahkan dari laminaria itu juga ada laminaria, sargassum dan fucus itu juga bisa digunakan untuk memperoleh alginic acid ya. Nah, alginic acid banyak juga digunakan sebagai thickening agent ya. Jadi dia kebanyakan digunakan sebagai emulsifier, suspending agent juga bisa ya. Berikutnya, ini adalah agar bukan agar apa rumput laut atau ganggang laut sebagai sumber makanan ya. Jadi ada juga yang dikonsumsi dalam bentuk segar seperti salad seperti ini ya. Kemudian ini juga yang saudara sudah tahu ya kayaknya nori gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa digunakan sebagai sumber makanan? Karena kaya akan nutrisi. Saudara lihat di sini, dia kaya akan serat, dietary fiber, juga kandungan karbohidratnya luar biasa, lipid dan protein. Selain itu, dia juga banyak mengandung
vitamin ya. Ini saudara lihat ada vitamin A, vitamin B banyak loh ya, B1, B1, B2 dan sebagainya ini. Jadi dia B kompleks ya, banyak sekali kandungan vitamin B-nya. Demikian juga ada yang mengandung vitamin C, vitamin E, bahkan ada yang isinya juga folic acid ya. Jadi banyak sekali kandungannya, jadi pantas ya dia banyak digunakan untuk produk-produk nutracetikal ya. Jadi alga itu banyak digunakan untuk produk nutracetikal ya. Baik. Selanjutnya ini contoh pemanfaatan untuk kosmetik dan juga untuk obat ya. Jadi dalam bidang kesehatan dan kosmetika, saya rasa tadi sudah saya singgung ya, banyak digunakan sebagai produk nutracetikal. Nanti setelah ini ada tambahan tabel di belakangnya akan saya tunjukkan beberapa contohnya ya. Juga ada yang digunakan sebagai kosmetik karena mereka tadi kandungan eh, pigmen warnanya kan sangat tinggi ya, bagus sekali itu sebagai antioksidan. Ada juga yang berfungsi untuk apa? Meningkatkan elastisitas kulit, membantu membantu menjaga elastisitas kulit. Jadi makanya sebagai anti aging itu juga banyak digunakan. Ya, selain sebagai functional food atau produk nutracetika. Nah, ini contohnya ya. Contohnya lipid dan fatty acid. Jadi lemak dan asam lemak itu yang berasal dari alga, terutama di sini adalah mikroalga. Jadi dia banyak mengandung omega 3 dan omega 6 ya. Jadi polyunsaturated fatty acid. Ini contohnya dari porfira, kemudian dari undaria. Jadi baik mikro maupun makroalga itu banyak kandungannya. Nah, apa sih pentingnya omega 3 dan omega 6? Ternyata dia membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler, osteoartritis dan diabetes ya. Kemudian juga ada karotenoid, masih pigmen warna lagi ya. Ada beta karoten, ada lutein, atau santin ya, golongan santin, fukosantin dan zeaxanthin. Nah, itu juga ternyata banyak sekali manfaatnya ya sebagai antimutagenik, berarti berhubungan dengan penyakit kanker ya. Kemudian juga saudara tahu bahwa saudara suruh makan wortel gitu ya. Nah, itu juga banyak berkaitan dengan kesehatan mata ya. Jadi bagus sekali manfaat dari alga ini. Kemudian juga dia mengandung mineral. Nah, pigmen-pigmen lain selain tadi karotenoid juga ada picobilin. Nah, picobilin itu juga sebagai antioksidan yang juga berperan dalam penyakit diabetes ya. Kemudian juga ada senyawa metabolit sekunder. Nah, contohnya polifenol ya. Ada dalam polifenol yang ada di dalam alga ini contohnya adalah flavonoid dan fluorotanin ya. Jadi nanti ada topik kuliah sendiri ya tentang polifenol itu ada di mata kuliah fitokimia ya. Jadi nanti semester 5 ya, fitokimia ya. Nanti saudara dapat fitokimia di semester 5. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Kemudian tadi polisakarida sudah saya jelaskan ya. Beberapa polisakarida juga punya nilai komersial yang tinggi, tidak hanya sebagai bahan pembawa atau bahan tambahan, tapi juga sebagai bahan aktif. Ini ya tadi disebutkan di sini karagenan dan fukoidan itu ada yang membuktikan loh ya bahwa dia punya aktivitas antitumor. Ada juga antivirus ya. Kemudian ada juga yang fukoidan ini sebagai antivirus terhadap HIV ya, antikoagulan dan antitrombotik ya. Jadi banyak sekali ya manfaat dari alga ya. Baik, ini contoh alga yang pemanfaatannya tidak dikonsumsi oleh manusia, tapi mungkin dikonsumsi oleh hewan. Jadi saudara lihat ini ya, ini pakan ternak ya. Di pakan ternak dicampur sama alga. Kenapa ya? Karena tadi nutrisinya sangat bagus ya, nutrisinya tinggi gitu ya. Kemudian sebagai pupuk ya, sebagai pupuk juga bisa digunakan karena ada beberapa kombinasi dari alga, dia akan membantu meningkatkan fiksasi karbon dioksida, ada membantu meningkatkan germinasi, perkecambahan dan sebagainya. Jadi dia sebagai fertilizer ya. Kemudian ada juga yang sebagai makanan hewan. Nah, itu banyak juga ya yang digunakan itu ya. Ini contohnya bahkan di negara ini saya tidak tahu ini di negara mana ya. Saya juga nyomot dari mana ini ya. Ada sebagai atap. Ini atap loh dikasih alga ya. Nah, di atapnya ini bukan rumput loh ya.
Ini alga, yang jelas ini di pesisir pastinya ya. Nah, jadi dia tuh ditumbuhi alga di sana. Jadi sebagai atap katanya biar lebih dingin gitu ya. Kalau dingin, musim dingin dia hangat, kalau musim panas dia lebih terasa sejuk gitu ya. Baik, ini adalah proses bagaimana memanen alga. Jadi alga itu di proses budidayanya itu istilahnya menggunakan istilah blue farming. Ya, kenapa tuh blue farming? Saya rasa saudara bisa menarik suatu kesimpulannya karena ditumbuhkannya di laut gitu ya. Makanya namanya blue farming ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini ada tiang-tiang begini. Nanti ini ada talinya ya kayak jemuran gitu loh, Rek ya. Nah, nanti alganya itu ditalikan, nah, dikasih tali-tali, diikatkan di tali, kemudian di coba diuntai begitu, nah di sepanjang ini, jadi menghubungkan antara tiang ini, tiang kayu yang satu terhadap yang lain. Nah, dia biasanya dibudidayakan, ditumbuhkan selama 3 sampai 4 bulan. Jadi alga yang berumur 3 sampai 4 bulan itu baru bisa dipanen ya. Jadi masa panennya itu setelah 3 sampai 4 bulan seperti padi gitu ya. Nah, setelah dipanen, nah, seperti ini ya, ada proses pengeringan dan proses packaging ya. Baik, kita lihat ya. Jadi alga itu ada yang digunakan dalam bentuk segar gitu ya, ada juga yang digunakan dalam bentuk keringnya kan gitu ya. Nah, jadi kalau yang dalam bentuk segar ya otomatis harus dicuci dulu ya. Jadi dari yang tadi proses panen biasanya ada namanya sortasi basah. Nah, sortasi basah itu menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat di dalamnya. Tadi kan alganya ditarik toh ya, talinya dulu toh ya dibuang gitu ya. Kemudian mungkin karena dia di pantai, di pesisir gitu ya, pasti ada hewan-hewan laut yang kecil-kecil yang juga mungkin bersarang di sana. Itu juga di-remove dulu ya. Nah, setelah yakin tidak ada kotoran mekanis, nah, itu kemudian dicuci. Pencuciannya biasanya dengan air laut terlebih dahulu, nah gitu ya, karena jumlahnya banyak. Tapi setelah itu dilewatkan dengan air tawar. Jadi fresh water rinsing ini disebutkan di sini. Ada fresh water rinsing. Untuk apa? Untuk mengurangi garam, mengurangi kandungan garamnya supaya nggak terlalu asin gitu ya. Nah, setelah itu kalau mau dijual dalam bentuk segarnya ya tinggal disimpan di kulkas gitu ya. Tidak boleh ditaruh di luar kayak jualan sayuran bayam nggak bisa juga ya. Jadi dimasukkan di kulkas biasanya ya. Nah, kemudian kalau misalnya itu dikeringkan bisa juga ya di proses pengeringan. Nah, di proses pengeringan itu ada banyak proses pengeringan yang bisa dilakukan. Contohnya yang tradisional seperti ini ya, menggunakan apa sinar matahari, langsung di bawah sinar matahari. Tentu saja kalau saudara bisa mengamati ini ya, ini ada yang digantung ya pakai tali, ada yang juga yang di bawah gitu ya pakai apa alas gitu. Nah, sinar matahari kan tidak bisa diandalkan ya, tidak konsisten juga panasnya ya. Jadi pengeringannya tentu saja tidak stabil, mungkin tidak bagus ya. Jadi tapi kalau untuk keperluan-keperluan yang tidak perlu higienis terlalu tinggi, nah itu boleh saja ya. Jadi kalau mau jadi pupuk, pakan ternak, atau mungkin jadi makanan itu loh ya, jadi agar-agar, jadi kerajinan boleh ya. Karena setelah itu ada proses lebih lanjut kan biasanya gitu ya. Kamu nggak mungkin karagenan dimakan karagenannya, pasti dimasak kan gitu ya, dimasak dulu. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau mau nanti jadi kosmetik, jadi bahan obat ya nggak boleh lah ya kayak gini ya. Jadi ada proses pengeringan yang harus lebih baik. Misalnya seperti ini pakai oven ya, itu memungkinkan sekali ya. Baik, itu yang tentang apa alga atau ganggang laut ya. Berikutnya itu adalah tentang sea cucumber. Ya, sea cucumber waktu saya kurang 17 menit ya. Enggak sih, 6 menit ya. Baik, sea cucumber ya. Sea cucumber itu adalah timun laut ya, timun laut. Jadi dia termasuk moluska. Ya, jadi ini sudah hewan ya. Nanti ada 2 contoh hewan ya. Jadi kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Echinodermata. Nah, di dalam filum Echinodermata itu sebenarnya ada banyak. Ada 3 subfilum, ada Crinozoa, ada Asterozoa, dan Echinozoa. Kita akan fokus pada subfilum Echinozoa. Nah, di dalam filum Echinozoa itu ada kelas
kelas Echinodea dan kelas Holoturoideae. Kita akan membahas Holoturoideae, yaitu adalah sea cucumber atau timun laut. Seperti saudara lihat seperti ini ya. Ini pasti hidupnya di bawah tadi, termasuk apa berarti? Nekton, bentos, apa plankton? Ayo, apa ini? Kalau di dasar ini tadi apa? Ayo, apa? Kayak di dasar laut. Apa tadi, nak? Entos. Bentos, ya. Termasuk bentos, ya. Jadi dia bentos, ya. Jadi dia ada di dasar laut. Oke. Ya, jadi si cucumber itu banyak sekali ya manfaatnya ya. Jadi tidak hanya sebagai sumber makanan. Jadi di dunia ini diperkirakan ada kurang lebih 1.250 spesies timun laut dan 20 di antaranya tidak banyak ya ternyata ya. 20 di antaranya itu bisa dimakan. Jadi 20 di antaranya itu edible. Makanya itu banyak bahan makanan yang dijual dengan menggunakan ini teripang ini ya. Di Surabaya banyak loh ya. Jadi kalau ada yang mungkin ini masih belum pernah makan kerupuk teripang tuh pergi tuh ke Kenjeran. Tuh banyak yang jual kayak gini nih yang ini. Ya, kerupuk teripang enak kok ya, gurih ya. Nah, jadi si cucumber itu dikenalnya kalau di Indonesia namanya teripang ya, teripang. Nah, itu beberapa bahasa juga ya, ada trepang gitu ya. Ada mama namako dari bahasa Jepang, ada balatan bahasa Tagalog, macam-macam bahasa nih ya. Jadi ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi terkenal juga di negara-negara lain ya. Banyak kan memang sih di Asia ya. Nah, ada yang dijual dalam bentuk segarnya. Nah, jadi makanan kayak gini ya di restoran gitu ya. Atau juga yang paling banyak adalah dijual dalam bentuk keringnya. Ya, jadi keringnya seperti ini. Atau sudah matang jadi keropok kayak gini ya. Nah, beberapa jenis edible cucumber itu contohnya adalah Holuturia, Stichopus, dan Telonata. Ya, oke, nah ini contohnya ya. Tadi kalau saya sebut holuturia, ini contohnya holuturia scabra. Ini adalah contoh teripang pasir. Kemudian ada Stichopus japonicus yang seperti landak ini ya. Ada lagi Stichopus hermannai yang disebut sebagai teripang emas. Jadi ada teripang pasir yang warnanya hitam ini, ada yang teripang emas warnanya golden ya. Nah, jadi teripang emas ini termasuk yang langka. Kalau teripang pasir banyak yang dijual sebagai keropok itu kebanyakan teripang pasir ya, Holuturia scabra ya. Nah, kenapa toh sebenarnya si cucumber itu termasuk komoditas yang punya nilai ekonomis yang tinggi? Ternyata karena kandungannya luar biasa ya. Jadi di bagian kulitnya ini, nah, itu banyak mengandung peptida, kolagen, gelatin, polisakarida dan saponin ya. Jadi bagus sekali ya. Bahkan ada yang sudah meneliti bahwa berbagai macam senyawa kimia, bahkan ekstraknya juga meneliti begitu ya, diteliti ekstraknya itu banyak yang dilaporkan memiliki aktivitas anti kanker, antiokoagulan, antioksidan, anti osteoklastogenesis ya. Nah, jadi itu banyak sediaan-sediaan baik kosmetik maupun apa namanya maupun sediaan nutrasetikal. Nah, itu banyak menggunakan ini ya. Nah, saudara lihat ini kandungan komposisinya ya. Ada protein, ada lipid, ada karbohidrat ya selain yang tadi saya sebutkan. Ya, ini contoh produk nutrasetikal ya. Kalau saudara cari ini gambar ini ada ya, dia klaimnya antiinflamasi macam-macam sih untuk penyakit kulit juga bisa gitu ya. Kemudian ada juga yang produk nutrasetikal ini dia bilang si kolagen. Nah, tadi kan ininya apa kulitnya tadi itu ya. Itu banyak mengandung kolagen, makanya disebut si kolagen ya. Kemudian ada juga yang produk kosmetik bahkan ya, jadi untuk meningkatkan elastisitas kulit. Nah, itu juga ada yang mengandung si cucumber. Nah, ini bagaimana proses secara tradisional si cucumber itu diolah ya. Jadi si cucumber itu diperlakukan seperti hewan pada prosesnya itu seperti itu ya. Jadi dia
punya organ dalam, ya kan? Punya organ dalam yang harus dikeluarkan gitu ya isinya. Nanti selanjutnya akan ada di eh, ini apa slide berikutnya ya. Nah, jadi ini secara prinsip ada proses pengolahannya, ada yang melibatkan panas matahari langsung, ada yang juga diasapkan dulu, ada proses pengasapan dulu ya. Jadi produk kualitas dari si cucumber, terutama yang kering, yang dijual kering itu dilihat dari bentuknya atau tampilannya ya seperti ini. Bentuk dan ukuran juga warna. Kalau begini ini prosesnya berarti tidak bagus. Mungkin karena pemanasan yang cepat gitu ya, pemanasan tinggi dan sangat cepat sehingga dia mengkeret gitu ya. Kemudian kalau ini prosesnya yang bagus ya, jadi harusnya seperti ini ya. Jadi apa sih yang dilakukan? Nah, jadi yang dilakukan pertama adalah proses grading. Jadi grading itu setelah diambil si cucumbernya itu kemudian dibedakan berdasarkan ukurannya. Jadi dipisah-pisahkan berdasarkan ukurannya. Setelah itu kemudian ada proses pembersihan, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, nah ada proses evisceration ya. Evisceration itu karena di dalam ini adalah hewan, maka ada internal organ. Jadi internal organnya atau organ-organ dalam itu kalau tidak dikeluarkan, dia akan menyebabkan pembusukan, maka harus dikeluarkan dulu. Ya, jadi apa namanya di disayat, kemudian dikeluarkan organ dalamnya itu ya. Kemudian setelah itu eh, ada proses selanjutnya. Proses selanjutnya bisa melibatkan pemanasan. Di sini dipanaskan, misalnya direbus. Nah, ini. Proses perebusannya berapa lama? Tergantung pada ukuran teripangnya. Jadi kalau misalnya holoturia itu ukurannya kan besar-besar ya. Jadi dia lebih lama dibandingkan dengan yang kecil-kecil. Kayak Stichopus tadi kan lebih kecil ya, dia nggak lama. Jadi ya. Nah setelah boiling tadi itu, jadi boiling ini selain juga mengurangi atau supaya dia apa mengurangi biasanya mengurangi lendir ya banyak lendirnya kan ya kemudian dia juga mengurangi kadar garamnya gitu ya. Kemudian, nah, tapi ternyata setelah itu ditambahin garam lagi ya. Ditambahin garam lagi, ada yang ditambahkan garam, ada yang tidak. Kalau yang ditambahkan garam itu biasanya memang untuk kebutuhan dimakan ya, biasanya itu ya. Nah, jadi itu ada proses penggaraman terlebih dahulu. Jadi proses penggaraman ini selain untuk supaya dia jauh lebih awet, juga ternyata supaya dia rasanya menjadi lebih enak. Nah, tapi ini contohnya kalau saudara lihat ini putih semua, ini over salted ya. Jadi ini tidak bagus ya. Nah, ini contohnya yang lebih baik ya. Ada yang tidak melalui proses penggaraman ya. Jadi ini mohon maaf, tadi setelah digaramkan itu dikeringkan di bawah sinar matahari umumnya seperti ini ya. Nah, ada juga yang tidak melalui proses penggaraman, biasanya itu melalui proses pengasapan. Jadi diasapkan baru kemudian dikeringkan. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana mengolah apa namanya mengolah si cucumber. Ini topik yang terakhir dari saya ya, ini topik yang terakhir. Jadi ada fish oil ya, minyak ikan. Nah, minyak ikan itu umumnya yang paling banyak beredar itu adalah dari ikan kod ya. Tapi kalau dari ikan kod itu tidak semua bagian tubuhnya yang diambil, tapi hanya bagian tertentu saja dari tubuhnya. Dalam hal ini adalah bagian livernya, makanya namanya cod liver oil. Ikan kod itu nama ilmiahnya adalah Gadus morua. Jadi dari bagian livernya itu jadi ekstraksi minyaknya itu dari bagian livernya saja. Bayangkan ya liver itu kecil ya. Jadi pasti sedikit sehingga cod liver oil harganya juga mahal. Tapi jangan khawatir, itu ada juga minyak ikan yang berasal dari seluruh tubuh dari ikan itu. Contohnya ikan salmon, ikan sarden, dan makarel. Nah, itu berasal dari seluruh bagian tubuhnya. Dan ini jadinya jauh lebih murah gitu ya, karena lebih banyak tentu saja hasilnya. Nah, kenapa toh minyak ikan itu menjadi primadona gitu ya? Karena dia banyak mengandung namanya polyunsaturated fatty acid atau PUFA ya. Nah, polyunsaturated fatty acid yang banyak terkandung di dalam minyak ikan itu contohnya adalah omega 3 dan omega 6 ya. Nah, ini disampaikan di sini bahwa
asupan minyak ikan yang disarankan untuk orang dewasa itu maksimum 6 gram per hari ya secara per oral. Nah, ini beberapa produk yang mengandung minyak ikan, kandungan minyak ikan itu bervariasi antara 180 sampai dengan 465 misalnya ini kandungan EPA-nya. Kemudian ada yang juga ada DHA-nya 120 sampai 375. Jadi bisa minum 3 kapsul sampai 3 kapsul sehari gitu ya. Nah, ini komposisinya lebih lanjut. Ada omega 6, itu contohnya LA, linoleic acid, dan arachidonic acid AA. Kemudian juga ada omega 3, EPA tadi yang sudah saya sebutkan, ada EPA, DPA, dan DHA. Nah, ini penting sekali ya, penting sekali. Untuk apa toh ternyata? Nah, jadi penggunaannya banyak sekali sudah penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan minyak ikan, nah itu ternyata mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler, ya. Kemudian ada juga membantu mengurangi, mencegah penyakit rheumatoid arthritis. Kemudian mbak-mbak ini yang sering apa sakit kalau menstruasi ya dicoba itu ya minum minyak ikan secara rutin ya, karena ini dikabarkan membantu mengurangi menstrual pain. Bahkan ada juga penyakit-penyakit kulit seperti psoriasis, ya, osteoporosis juga ya pada umumnya pada ibu-ibu yang sudah berusia ya. Saya rasa itu yang ingin saya jelaskan hari ini. Nah, karena waktunya juga sudah habis ya. Ini adalah nanti slide-nya saya berikan ke saudara ya. Nanti di terakhir tadi itu sebenarnya ada pustaka ya. Nanti saudara bisa baca lebih lanjut dari pustaka-pustaka yang tadi saya berikan ya. Apa ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Kalau tidak ada, tadi belum presensi yang kedua ya. Sambil itu mungkin sambil ada kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ini presensi ya. Ya, silakan presensi. Permisi, Ibu, atas nama Cindy Aulia Rahma, menggunakan satu device. Ini Aulia nomor berapa nih? 7, Ibu. Oke. Terima kasih. Oh, ya, Kok pencet naik mau ya? Oke. ya, terima kasih, Bu. Permisi Bu, atas nama Bak, eh, udah, terima Atas kasih nama Bu. apa? Maaf sudah sudah Bu. Anggi ada nggak? Anggi, Ratu, Felicia ada? Nggak ada. Asmi? Maaf Bu, untuk Anggi hadir Kenapa? pada Zoom. Atas nama Anggi hadir pada Zoom. Anggi hadir. Asmi ada nggak? Asmi? Nggak ada. Nur Jubaidah? Nggak ada. Ada Bu, Risma? sebentar Bu. Siapa? Nur Jubaidah ada? Ada Bu. Oke. Eh, lo tadi kok hilang? Aku mencet sopore. Asmi mau ada nggak? Tadi tak pencet. Tadi tak panggil Asmi anaknya hadir nggak ada. Bu. Siapa Asmi ada? Ada hadir. Oke. Siva ini ada nggak? Siva ada nggak? Hadir, hadir Bu, hadir. Oke. Yang tadi pertama ini Dona ini ada nggak Dona? Ada, Ibu. Oh, ada. Ya sudah. Baik, sudah presensi semua ya. Iki kok orangnya 6, sing presensi 68, ini sekarang 67. Sopo iku mau sing presensi ke ono wonge ya. Ora. Ya,
nggak boleh ya nitipin temen gitu. Ya, ini 67 lah sama saya ya. Ya. Ya, sudah ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita akhiri ya. Ini kok ada yang ada di atas basic iki apa sih iki? Kamu kemana, Le? Bakti iki. Hei, di mana Bakti? Kamu kok naik bis? Saya di stasiun, Bu. Kamu itu di kereta Kok lagi. tuh? Hei, malah mudik tiba ya, arek di kuliah online tiba ya. Ya, sudahlah, itu pilihan saudara ya. Nah, jadi suruh ndak boleh jalan-jalan, suruh diam di kos kok. Diopeni sama universitas kamu malah jalan-jalan ya. Ya sudah saya akhiri kuliah sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saudara ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.